Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga tetap sehat ya. Dan semoga Allah berikan kekuatan bagi kita untuk melaksanakan puasa 1 bulan full tanpa ada yang bolong. Oke, hari ini kita akan belajar tentang pengertian puasa dan syarat wajib puasa. Oke, sebelum kita mulai, mari kita berdoa bersama-sama dulu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke, mari kita mulai materinya. Materi pertama ialah tentang pengertian puasa. Pengertian puasa, ya kita bahas dulu apa arti puasa. Oke, jadi puasa ini diambil dari kata dalam bahasa Arab, yaitu dari kata somu. Somu itu artinya menahan. Sedangkan dalam istilah agama Islam, puasa ialah ibadah yang mengharuskan kita menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Berarti dari waktu subuh sampai maghrib. Nah, apa itu waktu imsak? Nah, kalau imsak itu ialah waktu di mana kita dianjurkan untuk berhenti makan dan mempersiapkan berpuasa dan juga sholat subuh. Nah, persiapannya bagaimana? Bisa dengan sikat gigi, kita berwudu, kita buang air besar terlebih dahulu. Nah, di situ jadi kita dianjurkan untuk berhenti makan ketika waktu imsak dan sikat gigi itu, karena kalau kita sikat gigi pada saat azan subuh atau pada saat sudah masuk sholat subuh, waktu sholat subuh, maka dikhawatirkan ketika kita sikat gigi nih ada yang tertelan, maka sudah pasti batal. Maka sayang sekali kan, makanya dianjurkan kita sikat gigi sebelum azan subuh saat waktu imsak. Oke, lalu kita masuk ke pembagian puasa. Jadi puasa itu ada 4 macam. Yang pertama ialah puasa wajib. Puasa wajib itu puasa yang wajib dilaksanakan oleh setiap umat Islam. Dan apabila ditinggalkan maka dosa. Contoh puasa wajib ialah puasa di bulan Ramadan, puasa kifarat atau puasa denda, dan yang ketiga ialah puasa nazar. Puasa nazar itu seperti ini contohnya nih. Nah, misalnya kita itu berjanji kepada Allah, ya Allah, apabila aku ranking 1, aku akan berpuasa selama 3 hari. Maka puasanya itu wajib dilaksanakan, karena itu termasuk puasa nazar. Bila tidak dilakukan puasa 3 hari tersebut, maka hukumnya berdosa, karena kita sudah berjanji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kemudian, tetapi apabila nazar kita terkabul, misalnya kalau beneran kita jadi ranking 1 baru kita wajib puasa, tapi kalau nggak jadi ranking 1 ya nggak wajib puasanya, seperti itu, nggak jadi berarti nazarnya karena tidak terkabul nazarnya. Oke, lalu masuk ke puasa yang kedua, yaitu puasa sunnah. Puasa sunnah itu ialah puasa yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Contohnya, tapi tidak wajib nih. Kalau kita tidak melaksanakannya pun tidak apa-apa, tapi ya saja ya sedikit rugi gitu kan. Oke, contohnya ialah puasa Senin Kemis dan puasa Daud. Masih banyak sih contoh puasa sunnah, ya seperti itu. Kemudian yang ketiga puasa makruh. Puasa makruh itu puasa yang dilakukan pada tanggal 30 Sya'ban. Nah, yang keempat ialah puasa haram. Puasa haram itu ialah puasa yang dilakukan ketika atau pada hari-hari yang diharamkan berpuasa, yaitu 1 pada hari raya Idul Fitri. Nah, yang kedua pada hari raya Idul Adha. Yang ketiga ialah pada hari Tasyrik. Hari Tasyrik itu ialah 3 hari setelah
Idul Adha, berarti tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Jadi 3 hari setelah Idul Adha tidak diperbolehkan berpuasa. Haram hukumnya berpuasa pada hari Tasyrik, pada hari raya Idul Fitri dan juga Idul Adha. Oke, lanjut. Sekarang kita akan membahas tentang syarat wajib puasa. Yang pertama ialah Islam. Orang Kristen, orang non-Muslim, orang Buddha, Hindu tidak wajib berpuasa di bulan Ramadan. Ya. Yang kedua, tapi ini misalnya nih kalau ada orang Kristen atau orang Buddha, orang non-Muslim deh, pokoknya deh mau agamanya apapun, kemudian ikut berpuasa nih karena menghargai kita ataupun memang sedang belajar berpuasa karena ingin masuk Islam, maka hukumnya boleh-boleh saja mereka ikut berpuasa. Kita tidak boleh melarangnya. Oke, yang kedua ialah balik. Balik ini artinya cukup umur. Berapa sih usia dikatakan balik itu? Usia seseorang dikatakan balik atau seorang anak dikatakan balik ketika usianya sudah 15 tahun. Tapi ada ciri lainnya nih. Kalau untuk laki-laki walaupun belum 15 tahun, baru 10 tahun misalnya, tetapi sudah mimpi basah, keluar air mani atau sperma, maka sudah balik dan wajib berpuasa. Bukannya berpuasa saja, sholat pun sudah wajib dan segala macam kewajiban dalam agama sudah wajib dilakukan. Berarti tidak ditanggung orang tua lagi. Oke, tapi bagi perempuan apakah ada ciri khusus? Jelas ada, yaitu keluar haid. Misalnya belum 15 tahun nih, baru 9 tahun, tetapi sudah keluar haid, maka sudah wajib puasa karena sudah balik. Tapi hati-hati, ketika keluar darah haid ini harus sudah genap 9 tahun, paling minimal, paling muda atau paling sedikit usianya ketika sudah 9 tahun. Kalau kurang dari 9 tahun sudah keluar darah haid, maka harus segera diperiksakan, takutnya itu darah penyakit ya, dan bisa berbahaya bagi tubuh. Kemudian yang ketiga ialah berakal. Jadi orang yang berakal sehat, tidak gila, maka wajib berpuasa. Sedangkan orang yang gila tidak diwajibkan berpuasa. Oke, yang keempat ialah kuat atau mampu berpuasa. Ya, jadi orang sakit tidak wajib berpuasa, tetapi wajib mengqadha. Orang atau ibu yang sedang hamil dan menyusui tidak wajib berpuasa, wajib mengqadha. Yang ketiga juga sama nih, kalau kita kerja kemudian tiba-tiba kepala kita pusing. Kalau kita terusin puasanya, maka bahaya, bisa pingsan. Maka kita boleh berbuka, tetapi wajib diqadha atau diganti puasa tersebut di hari-hari di luar bulan Ramadan. Oke. Kemudian bagi orang tua nih, kalau kita punya kakek, nenek yang sudah usianya sampai 80 tahun, 85 tahun ataupun belum 80 tahun nih, masih 70 atau 60 tapi sudah pikun atau sudah nggak kuat berpuasa, maka kakek dan nenek kita tersebut tidak wajib berpuasa. Tetapi mereka wajib membayar fidyah. Fidyah itu ialah denda yang dibayarkan orang ketika tidak mampu berpuasa. Berapa sih jumlah fidyah yang dibayarkan tersebut atau yang dibayar tersebut? Jumlah fidyahnya itu adalah 1 mud. 1 mud itu seberat 626 gram. Jadi ketika kakek atau nenek kita tidak wajib berpuasa, tidak kuat puasa nih, maka boleh diganti dengan membayar fidyah sebesar 1 mud ya kepada fakir miskin per hari. Misalnya 1 bulan tidak kuat berpuasa, maka mengeluarkan fidyahnya sebanyak 30 mud, berarti sekitar 30 mud itu ya. Tapi kadang-kadang 1 mud ini suka dibulatkan jadi 1 liter karena dikhawatirkan ketika menimbang ada beras yang terjatuh ataupun timbangannya tidak benar, maka dibulatkan jadi 1 liter. Maka lebihnya itu tuh sekitar 1 gram, hampir 1,5 gram, 1 ons setengah ya, itu menjadi sedekah gitu ya. Jadi fidyah dikeluarkan sebesar 1 mud per hari kepada orang miskin.
Kemudian dengan apa sih fidyah itu? Tentu saja dengan beras, ya, dengan beras. Dengan beras yang berasnya seperti apa? Berasnya seperti yang kita makan setiap hari. Misalnya kita makan beras yang biasanya itu sehari itu kita makan beras, bukan sehari itu. Jadi sehari-hari itu kita makan beras yang harganya 10.000. Maka otomatis ketika kita membayar fidyah pun harus dengan beras yang harganya 10.000. Jangan kita biasa makan beras yang 10.000, ketika bayar fidyah malah dengan beras raskin ataupun beras yang murah yang tidak sudah kutuang, tidak boleh gitu ya. Kemudian lanjut ke syarat wajib yang kelima, yaitu menetap. Jadi orang yang ketika di dalam perjalanan tidak wajib berpuasa kalau ketika waktu sahur ataupun ketika sebelum subuh dia sudah ada di dalam perjalanan. Misalnya nih kita mau ke Bandung, mau mudik, sebelum subuh kita sudah berangkat, maka kita tidak wajib berpuasa, tapi wajib mengqadhonya. Kalau kita misalnya berangkat habis subuh, habis sahur, maka kita tetap wajib berpuasa. Tetapi kalau kita tidak kuat di jalannya, takut pingsan segala macam, maka diperbolehkan berbuka. Tapi ingat, wajib diqadho di bulan-bulan berikutnya ataupun di hari-hari pada bulan-bulan berikutnya.